Pengertian gagal jantung. Gagal jantung merupakan kondisi saat otot jantung cukup melemah. Akibat dari kondisi ini, organ tidak mampu lagi memumpah darah ke seluruh tubuh pada tekanan yang seharusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gagal jantung adalah kontraktilitas miokard, denyut jantung, irama dan kecepatan per menit, beban awal dan juga beban akhir. Kemudian faktor dari risiko gagal jantung. Penyakit ini akan semakin berisiko menyerang orang-orang yang mengabaikan pola hidup sehat. Beberapa hal yang dapat meningkatkan faktor risiko alami gagal jantung antara lain, yang pertama ada kelebihan berat badan, kemudian yang kedua merokok, yang ketiga gemar konsumsi makanan dengan kandungan lemak dan kolesterol yang tinggi, keempat malas untuk berolahraga, dan yang kelima gemar mengonsumsi alkohol. Terdapat 3 jenis penyebab gagal jantung antara lain. Yang pertama, gagal jantung yang muncul karena kantung jantung yang rusak. Yang kedua, gagal jantung yang terjadi akibat melemahnya ruang jantung atau ventrikel kiri yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, gagal jantung yang terjadi akibat kakunya ventrikel sebelah kiri sehingga jantung sulit terisi darah. Ya teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada gejala gagal jantung. Gejala gagal jantung terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, gejala gagal jantung kronis yang berkembang secara bertahap dan lama. Sedangkan yang kedua yaitu gejala gagal jantung akut yang berkembang secara cepat. Nah, seseorang yang mengalami gagal jantung akut diperkenankan harus dirawat pada rumah sakit. Gejala-gejala yang ditimbulkan jika seseorang mengalami gagal jantung, yang pertama sesak napas, yang kedua tubuh terasa lelah, dan yang ketiga mengalami pembengkakan pada pergelangan kaki. Nah teman-teman, faktanya gejala gagal jantung ini terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, gagal jantung sebelah kiri. Gagal jantung sebelah kiri ini terjadi akibat ventrikel kiri tidak mampu memompa darah ke seluruh bagian tubuh, sehingga tubuh memiliki darah yang kekurangan oksigen. Gagal jantung sebelah kanan. Kondisi ini terjadi saat adanya kerusakan pada partikel sebelah kanan jantung yang menyebabkan proses pengambilan oksigen di dalam paru-paru oleh darah tidak bisa berjalan stabil. Gagal jantung sistolik. Kondisi ini terjadi saat otot jantung tidak mampu berkontraksi dengan baik. Mengakibatkannya proses penyaluran darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Gagal jantung diastolik. Kondisi ini terjadi saat jantung sulit untuk terisi darah sehingga terjadi akibat otot jantung mengalami kekakuan. Diagnosis gagal jantung. Terdapat beberapa diagnosis yang akan dilakukan dokter, misalnya dengan melakukan pemeriksaan untuk melihat tanda-tanda gagal jantung. Pemeriksaan fisik menggunakan stetoskop juga bisa digunakan untuk pemeriksaan detak jantung. Pemeriksaan tambahan yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, foto röntgen dada. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mendeteksi pembesaran ukuran jantung atau penumpukan cairan di dalam paru-paru yang kerap dialami pengidap gagal jantung. Elektrokardiografi. Pemeriksaan ini akan merekam perubahan aktivitas listrik jantung pada saat terjadinya gagal jantung atau mendeteksi gangguan irama jantung yang bisa menjadi indikasi gagal jantung. Ekokardiografi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat struktur organ jantung agar lebih jelas dengan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Tes darah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi suatu jenis protein yang kadarnya akan meningkat jika gagal jantung terjadi. Pemeriksaan ini juga berguna untuk mendeteksi suatu jenis penyakit yang dapat menjadi penyebab gagal jantung. CT scan atau MR jantung. Pemeriksaan ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan detail mengenai organ dalam. Kateterisasi jantung. Pemeriksaan penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Pengobatan gagal jantung. Sayangnya, penyakit gagal jantung termasuk dalam kategori penyakit seumur hidup yang dapat diobati secara tuntas. Oleh karena itu, penanganan yang perlu dilakukan adalah kombinasi obat-obatan dan peralatan penopang jantung. Operasi perlu dilakukan
dan gaya hidup sehat juga perlu dilakukan untuk dilayani oleh